Halo, di episode kedua kali ini kita akan mengenal beberapa jenis implan, di antaranya implan salin, silikon, dan gummy bear. Jadi untuk keputusan mengenai jenis implan ini adalah keputusan besar pertama Anda. Namun sayangnya tidak ada satu jawaban yang terbaik dan bisa diaplikasikan sama untuk ke semua pasien. Di sini saya akan membantu Anda untuk memahami ketiganya. Yang pertama, implan silikon. Jadi ini adalah implan gel silikon yang paling populer dan paling banyak digunakan untuk augmentasi. Populer karena konsistensinya yang lunak dan paling menyerupai jaringan payudara alami. Tapi punya kekurangan apabila terjadi kebocoran. Kebocorannya mungkin silent ya, jadi tidak langsung memberikan gejala atau dirasakan oleh pasien bahwa telah terjadi kebocoran. Nah, maka dari itu selalu dianjurkan pada pasien untuk dilakukan pemeriksaan imaging maupun USG berkala selama beberapa tahun gitu ya. Di sini nanti akan kita bahas lagi terkait ini di episode keamanan begitu ya. Oke, untuk implan yang kedua adalah implan salin. Jadi implan salin ini akan diisi dengan larutan garam steril setelah shell atau kulit implannya dipasang, di mana volume dari cairan garam steril ini nanti bisa disesuaikan volume atau cc-nya. Keunggulannya adalah apabila terjadi kebocoran akan mudah terlihat dan bisa langsung terlihat karena implan nanti akan kempes ya, dan cairan yang keluar ini nanti akan diserap tubuh dengan aman. Tapi punya kekurangan di mana implannya ini secara konsistensi diraba sedikit lebih keras ya dibandingkan implan gel silikon, dan lebih mudah berkerut shell atau kulit pembungkus implannya ini pada payudara yang jaringannya tipis. Kemudian implan yang ketiga adalah implan gummy bear atau kohesif, di mana implan gummy bear ini isi atau gelnya itu memiliki kohesivitas yang tinggi, jadi artinya secara umum lebih pekat ya. Biasanya dalam bentuk implan teardrop ya, atau menyerupai seperti tetesan air atau payudara yang drop secara alami gitu. Jadi kenapa pakai yang kohesif tinggi? Karena perlu mempertahankan bentuk teardropnya ini. Keunggulannya adalah implan ini lebih sedikit berkerut pada shell atau kulitnya. Tapi punya kekurangan ya, karena dia kohesif tinggi, jadi bila diraba konsistensinya lebih padat atau lebih kaku. Nah, implan ini baik digunakan pada pasien yang tepat, misalnya untuk pasien rekonstruksi payudara setelah pembuangan kelenjar payudaranya, begitu ya, atau pasien-pasien yang jaringan payudaranya ataupun lemaknya tipis dan ingin memperbesar payudara tetapi tidak mau ada fullness pada area payudara di pol atas. Kemudian ada lagi pertimbangan dari implan terkait profil. Profil yang dimaksud di sini adalah seberapa jauh implan ini menonjol ke depan, atau bisa kita sebut juga sebagai projection gitu ya. Nah, pemilihan profil ini tentu disesuaikan juga dengan kerangka badan Anda, apakah nanti implannya ini profilnya rendah, profilnya mid gitu ya, moderate, ataupun profilnya yang tinggi atau high profile. Kemudian selain profil ada juga terkait permukaan dari kulit implan ini, apakah halus implannya atau smooth, dan ataukah bertekstur dari implannya. Nah, implan bertekstur ini awal diciptakannya ini ada alasannya begitu ya, untuk mengurangi resiko kapsular kontraktur.
Tapi akhir-akhir ini juga banyak dikaitkan dengan kondisi langka begitu ya, kejadian langka yang nanti akan kita bahas terkait episode keamanan begitu ya. Dan bahkan beberapa negara membatasi penggunaan implan bertekstur ini. Nah, terkait tekstur profil implan tentu ini adalah obrolan yang perlu langsung disampaikan ya pada saat konsultasi langsung dengan dokter Anda. Untuk episode kali ini sekian, nanti di episode selanjutnya kita akan bahas mengenai ukuran atau volume. Bagaimana volume atau angka ini bukan besar-besaran ya, dimana angka yang lebih besar bukan berarti hasil yang lebih baik. Silakan ditunggu episode selanjutnya.